Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada. Saya berharap teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan tentunya saya berdoa semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, kembali lagi kita akan berbincang sedikit tentang kegagalan timnas Indonesia di AFF 2024. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman. Di saat ini, masih banyak berita tentang kegagalan timnas Indonesia di AFF 2024, di mana berita-berita tersebut intinya mengarah kepada STY yang seakan-akan gagal membawa timnas Indonesia di AFF 2024. Dan ini cukup viral karena di dalamnya ada pengamat-pengamat sepak bola, khususnya pengamat sepak bola Indonesia dan juga beberapa teman-teman yang juga mereka hadir dengan berbagai macam statement mereka, hadir dengan kritik-kritik mereka, ada yang sifatnya membangun dan ada juga yang sifatnya menjatuhkan. Namun teman-teman sekalian, yang perlu kita ingat bahwa dari awal sebelum AFF bergulir, Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan juga STY tidak memasang target penuh pada AFF 2024 karena sebenarnya AFF 2024 yang bertanding di turnamen itu ataupun kompetisi itu harusnya timnas senior. Hanya saja dikarenakan timnas Indonesia, khususnya skuad utama timnas Indonesia saat ini sementara menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan saat ini mereka berada pada ronde 3. Dan alhamdulillah mereka saat ini ada pada peringkat ketiga dengan mengalahkan Arab Saudi di kandang Indonesia ataupun lebih tepatnya di Gelora Bung Karno pada beberapa minggu yang lalu. Nah teman-teman sekalian, kembali lagi pada AFF. Kenapa sampai AFF tidak punya target dengan tim U22 yang dibawa oleh ST? Dikarenakan AFF tidak lagi menjadi target utama oleh PSSI karena PSSI secara terang-terangan telah menyampaikan bahwa target timnas Indonesia saat ini untuk meningkatkan level timnas Indonesia, maka mereka menatap Piala Asia dan juga Piala Dunia. Dengan demikian, timnas ataupun skuad utama timnas Indonesia tidak diturunkan, berhubung nantinya kalaupun diturunkan pada Piala AFF, sementara kita semua tahu bahwa bulan Maret tanggal 20 Indonesia akan menghadapi Australia. Andaikan diturunkan di Piala AFF, pemain-pemain yang saat ini membela timnas senior ataupun skuad utama timnas Indonesia yang berlaga pada ronde ketiga mengalami cedera ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan, maka yang rugi adalah kita. Dengan pertimbangan itu, maka Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan juga STY selaku Kepala Pelatih Timnas Indonesia memilih untuk bagaimana menurunkan skuad U22. Dan di dalam kompetisi ini, Timnas Indonesia tidak punya target. Namun, kembali lagi, ada beberapa orang yang secara ataupun mereka mungkin rasa kecewa ataupun kesal dengan apa yang pernah disampaikan oleh STY bahwa dia punya target pribadi bahwa Indonesia paling tidak mampu mencapai semifinal. Dan disitulah mereka menagih janji seorang STY selaku pelatih timnas Indonesia. Namun teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwa di dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Di dalam lapangan 90 menit bisa merubah segalanya. STY selaku pelatih boleh berkata demikian. Namun dalam pertandingan semua yang dikatakan itu bisa berubah. Itulah sepak bola. Nah teman-teman sekalian,
secara pribadi saya bingung karena kenapa? Dari awal sudah disampaikan bahwa AFF tidak lagi menjadi prioritas PSSI untuk menjuarai kompetisi ini. Namun setelah STY gagal membawa timnas Indonesia yang kemarin melawan Filipina kalah dengan 1-0, banyak yang hadir dengan berbagai macam kritik, saran, dan pendapat. Ada yang sifatnya membangun, ada yang menjatuhkan. Bahkan ada satu pelatih yang secara terang-terangan menawarkan salah satu pelatih yang saat ini melatih salah satu klub di Liga 1 untuk bagaimana menggantikan posisi STY. Ini sangat lucu menurutku. Karena kenapa? Dia adalah seorang pelatih sepak bola dan boleh dibilang punya pengetahuan yang bagus tentang sepak bola. Namun dia melihat hanya saat ini. Tidak lagi melihat progres yang dilakukan oleh STY dan juga Pak Erick Thohir. Beberapa kebaikan ataupun kesuksesan yang dilakukan oleh STY beberapa tahun yang lalu dengan kegagalan di Piala Ciki ini akhirnya membuat STY ditekan habis-habisan. Padahal ini hanya merupakan sebuah kompetisi yang memang kompetisi ini tidak masuk pada agenda FIFA. Tapi setelah kalah banyak yang hadir dengan berbagai macam statement. Ada yang bilang bahwa STY miskin taktik, tanpa pemain diaspora STY tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian secara tidak langsung telah membuat beban moral kepada STY. Salah satu pelatih yang mampu berbuat banyak dengan timnas Indonesia hanya STY. Berkaca mulai daripada Ivan Kolev sampai pada Simon McNamee. Mereka gagal semua. Apalagi yang paling hancur ada di tangan Simon pada saat itu. Di bawah tangan Simon, timnas Indonesia waktu itu dibantai 10-0 oleh Bahrain. Tapi saat ini setelah timnas Indonesia ditukangi oleh STY, alhamdulillah sedikit-sedikit mulai menunjukkan progres mengarah pada level yang positif. Tapi semua itu seakan-akan masih suram di mata para penggemar timnas Indonesia. Teman-teman sekalian, jika yang kita lihat hanya ranking FIFA dan juga kemenangan, maka selamanya progres yang dilakukan atau yang dicapai oleh timnas Indonesia saat ini tidak ada apa-apanya di mata kita. Karena yang kita lihat cuman harus menang dan ranking FIFA timnas Indonesia harus naik. Sekelas Jepang aja membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih dari 10 tahun, baru bisa mendapat predikat sebagai Raja Asia. Apalagi timnas Indonesia yang saat ini baru perlahan-lahan bangkit di bidang sepak bola. Boleh kita kritik, tapi kritik yang membangun. Boleh mengkritik, andaikan kita tidak suka dengan kinerja STY, boleh disampaikan, tapi sampaikan dengan bahasa yang mengandung sopan santun, bahasa yang tidak menyinggung perasaan STY. Karena bukan kita saja, STY juga ingin untuk bagaimana sukses di semua turnamen yang dia tangani. Tapi apa mau dikata? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Apalagi di dalam lapangan, 90 menit menentukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Piala AFF sementara bergulir? Liga 1 diliburkan? Tidak. Dan yang kedua, apakah PSSI masih dianggap profesional apabila memaksa STY untuk memanggil pemain-pemain yang ada di Liga 1 yang memang menjadi langganan di timnas Indonesia di AFF? PSSI akan dinilai sudah tidak profesional oleh para pelatih-pelatih yang ada di klub Liga 1 karena Liga 1 tidak diliburkan tapi PSSI memaksa STY untuk harus memanggil pemain-pemain dari Liga 1. Ini sudah tidak profesional. Sementara Pak Erick Thohir adalah salah satu pimpinan yang memiliki profesionalis. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Namun yang menurut saya secara pribadi, tidak perlu kita memberikan beban moral kepada STY. Karena jangan kita melihat kegagalan hari ini aja.
Tapi kita melihat beberapa tahun yang lalu STY berproses bersama timnas Indonesia. Dan jangan kita lupakan itu. Oke teman-teman, semoga dengan adanya kritik-kritik yang disampaikan oleh para pengamat sepak bola, STY tidak jatuh mentalnya dan fokus untuk bagaimana memimpin timnas Indonesia menghadapi round 3. Karena di bulan Maret nanti Indonesia masih harus menjalani pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Dan dilanjutkan ke bulan Juni 2025 nanti Indonesia akan melawan Jepang dan juga Cina. Nah, kita doakan sama-sama semoga STY tidak terpengaruh dengan semua kritik-kritik yang ada, agar dia fokus untuk bagaimana membawa Garuda ataupun timnas kebanggaan kita menuju World Cup 2026. Oke teman-teman, demikian. Salam sepak bola.